Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnati wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kita sudah banyak yang semakin dimakan usia. Ya. Rambutnya, kumis dan jenggotnya yang dulu hitam mengkilap sekarang hampir memutih seluruhnya. Kulitnya dulu yang kencang, ototnya yang kuat, berdirinya yang tegap, jalannya yang lincah, ya, semakin hari ini semakin terlihat lemah, ya. Terlihat keriput. Namun alhamdulillah keberadaan kita di masjid ini setiap saat menandakan bahwa Allah masih memberikan kepada kita kesehatan yang prima. Meskipun kita telah menua. Kesehatan apa? Yang pertama kesehatan ruh oleh iman dan ketakwaan. Kalau tidak sehat ruh kita, tidak sampai kita di tempat ini. Ya. Yang kedua, kesehatan fisik. Yang meskipun kulit telah keriput, ya, tulang-tulang telah lemah, ya, tetapi kesehatan fisik menunjang kita untuk melangkah dan tiba di tempat ini. Berdiri hingga tuntas rakaat-rakaat salat kita tunaikan. Bukan yang hanya 2 rakaat, yang 4 rakaat pun insya Allah. Bahkan nanti di bulan Ramadan yang 11 rakaat pun insya Allah kita akan tunaikan sempurna. Itu karena 2 kesehatan Allah berikan kepada kita. Kesehatan ruh dan kesehatan fisik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud ditanya, "Kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan?" Bagaimanakah kalian dahulu menjemput bulan Ramadan? Kita ini di hari-hari penjemputan bulan Ramadan. Ke depan mungkin tinggal 3 hari. Hari Rabu. Tapi kalau tidak nampak hilal yang di seluruh wilayah Indonesia, maka boleh jadi 4 hari ke depan, yaitu hari Kamis. Ya. Tergantung nanti apa yang diumumkan oleh pemerintah kita pada malam Rabu setelah sidang isbat. Ya. Kita menanti semuanya. Karena seperti itulah yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja Allah memberikan kepadanya yang lain daripada itu. Ya, karena beliau adalah seorang nabi. Ya, untuk mengetahui hilal sangat mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menembus lapisan-lapisan langit hingga ke Sidratul Muntaha. Apa yang susah bagi Rasulullah untuk bisa mendeteksi hilal di balik awan gelap? Beliau dibimbing wahyu,
ya kan? Dan beliau dikaruniakan oleh Allah kekuatan dahsyat, bisa menembus lapisan-lapisan langit. Kalau hari ini yang bisa menembus lapisan-lapisan langit barangkali ya alat yang kita buat, ya kan? Ya. Nah, ma'asyiral muslimin, tapi Rasulullah dahulu mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana salasin. Berpuasalah kalian dengan melihatnya, yaitu hilal, dan beridul fitrihlah kalian dengan melihatnya pula, yaitu hilal. Dan andai saja mendung menghalangi kalian untuk melihatnya, ya jelaslah kalau mendung tidak mungkin terlihat. Maka solusinya kata Rasulullah, akmilu iddata Sya'ban, sempurnakan hitungan hari-hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itulah solusi yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah telah memberikan rekomendasi khusus pada apa yang diucapkan oleh Rasulullah, pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, pada apa yang disetujui oleh Rasulullah sebagai teladan yang utama dan baik. Walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah untuk kalian semuanya terdapat contoh teladan yang sangat istimewa. Contoh teladan ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Kita mau berjumpa dengan Allah, ya, maka teladanilah Rasulullah dalam segala hal, termasuk dalam memulai dan mengakhiri Ramadan, memulai puasa dan memulai Idul Fitri. Teladani Rasulullah, karena pada apa yang terdapat pada diri Rasulullah dalam hal ini adalah teladan yang istimewa, agar kita bisa berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang baik. Wal yaumal akhirah, dan bagi orang-orang yang mengharapkan keselamatan di akhirat. Mau selamat di akhirat? Teladani Rasulullah pada segala hal, termasuk ketika Anda ingin memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah dengan banyak. Mau mengikuti Rasulullah, ingat-ingat Allah. Ingatan yang banyak, sebut-sebut nama Allah, supaya hati Anda menjadi kokoh dan kuat. Orang yang jarang mengingat Allah atau sedikit mengingat Allah, hatinya lemah, maka ia tidak akan mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya hati-hati yang kuat, ma'asyiral muslimin, yang bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, bagaimana kalian dahulu menjemput bulan Ramadan? Beliau mengatakan, "Ma kana ahadun minna yajra'u 'ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi dzarratu hiqdin 'ala akhihi muslim." Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kami yang nekat atau berani menjemput hilal Ramadan sementara di dalam hatinya masih ada perasaan dengki, masih ada perasaan benci, masih ada perasaan memusuhi kepada saudara muslimnya, meskipun sedikit, meskipun seberat zarrah, atom atau debu yang sangat kecil. Apa maksud perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini? Maksudnya bahwa mereka ketika menjemput bulan Ramadan memastikan bahwa hati mereka sudah bersih. Tidak ada lagi noda-noda dan bengkalai-bengkalai kedengkian,
kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh gesekan interaksi sosial. Oh, dalam interaksi sosial ma'asyiral muslimin gesekannya dahsyat. Kadang hal-hal sepele membuat gesekan itu di dalam hati kita memercikkan api. Padahal gesekannya sederhana, tapi api yang dihasilkannya lebih dahsyat daripada gesekan korek api. Terbakar emosi. Subhanallah. Bahkan terkadang dalam rumah tangga menjelang Ramadan ada suami istri tidak bertegur sapa 1 pekan. Hati-hati ki. Ramadan tinggal 3 hari, masa kita tidak bertegur sapa ini? Seru maki ini. Ya. Kemarin datang ma'asyiral muslimin, bagaimana ini Ustaz ini? Kenapa ki? Saya di Masjid Istiba sore-sore datang. Habis sholat asar. Ini sudah sebulan ini Ustaz. Kami sudah tidak serumah. Nomor saya diboikot, diblok. Ya, saya tidak bisa menyapa. Ya, saya datangi ke rumah orang tuanya, saya dicueki benar-benar Ustaz. Ya. Saya hanya ingin berjumpa kalau begitu dengan 2 putra saya yang masih usia 2 dan setahun. Ya, 3 tuh setahun. Ya. Sudah berjumpa dengan mereka, saya sudah gembira, pulang. Subhanallah ma'asyiral muslimin. Ramadan sudah dekat. Tinggal 3 hari, tinggal 4 hari. Kenapa kedengkian, kebencian dan permusuhan itu selalu dipelihara di dalam hati? Saya sering analogikan dengan analogi sederhana. Umpamanya begini nih. Kalau masjid ini atau instansi, ya, atau sekolah atau rumah, ya, mau dikunjungi oleh tamu yang sangat agung, jabatannya tinggi, ya, kira-kira apa yang kita lakukan? Persiapan apa persiapannya? Apa persiapannya kira-kira? Kalau kantor mau didatangi oleh presiden, menteri, ya kan? Pejabat-pejabat tinggi, sebuah kantor mau didatangi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di kantor itu? Oh, jelas, menata dan merapikan. Membersihkan. Kantor itu dibersihkan, ditata dan dirapikan. Bukan itu saja, halamannya juga, ya kan? Bukan itu saja, jalan-jalan menuju kantor itu, lorong-lorongnya juga dibersihkan semuanya. Subhanallah. Mengapa? Presiden mau datang. Ya, waktu Jokowi mau datang resmikan itu waduk itu kan, Nipah. Semua lobang-lobang ditambal semuanya. Nyaman kita. Ya, kita juga kecipratan bagus nih. Ya, jalan-jalan ditambal semuanya. Kok tiba-tiba rapi semuanya ini? Ya, oh ternyata presiden mau datang. Itu waduk dicat ma'asyiral muslimin pagar-pagarnya, ya enggak? Cantik nah. Ya, subhanallah. Rumput-rumputnya bersih semuanya. Ya, sepanjang bagian 1 kilo bagian depan itu. Luar biasa, rapi, bersih. Begitulah sikap manusia ketika ia akan dikunjungi oleh tamu yang sangat agung. Ramadan itu lebih agung, lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan Raja Saudi Arabia. Ya, apalagi cuman Raja Konoha. Raja Saudi Arabia yang kekayaannya tak terbatas, ya. Lebih agung ma'asyiral muslimin. Yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Ya, beda dengan raja yang di sana. Ya. Ramadan dia tidak masuk di rumah tak. Yakinlah. Dia bukan tamu yang masuk di rumah kita. Dia enggak masuk di masjid kita, enggak. Dia enggak masuk ke tempat manapun. Dia akan masuk ke dalam hati setiap orang-orang beriman. Dia adalah tamunya hati kita. Meskipun kita tidak di masjid,
Dia akan tetap mendatangi kita kalau hati kita bersih. Tapi meskipun kita di masjid, kalau hati kita kotor, manalah dia mau masuk ke dalamnya. Tidak bakalan dia. Ya, dia adalah tamu hati setiap orang-orang beriman, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, menjadi kadang nih ya, bukan karena kita mengabaikannya atau tidak peduli dengannya, bukan. Kadang menjadi sangat percuma bagi seseorang membersihkan rumahnya sebersih-bersihnya, merapikan rumahnya serapi-rapinya, membersihkan masjidnya sebersih-bersihnya, merapikan masjidnya serapi-rapinya untuk menjemput bulan Ramadan, tetapi dia membiarkan hatinya kotor dengan kedengkian, kotor dengan kebencian, kotor dengan aneka maksiat dan pelanggaran. Ujung-ujungnya dia cuma 3 hari je masuk masjid, atau sepekan je masuk masjid. Di hari-hari utama dan paling ideal di bulan Ramadan dia sudah tidak ada di masjid. Mengapa? Dia nekat masuk ke dalam bulan Ramadan. Nekat dia, berani dia menjemput bulan Ramadan dengan hati yang kotor. Bagaimana kira-kira kalau suatu instansi yang mau dikunjungi oleh presiden dan jajarannya, lalu mulai dari halaman rumput-rumput, daun-daun berserakan, sampah tidak dihiraukan, masuk lagi di terasnya kotor, ya kan? Tanah-tanah, pasir-pasir ada semuanya di teras itu. Masuk ke dalam ruang kantornya berantakan, aromanya tidak nyaman. Ya, di meja resepsionisnya mangkok-mangkok bakso, yang masih ada air-airnya tergenang di situ. Sudah 3 hari masih ada di situ. Sendok-sendok di situ juga. Kira-kira direkturnya ini begitu datang rombongan tamu ini dikatakan apa ini? Wah, ini direkturnya ini nekat benar-benar ini menjemput tamu dengan kondisi ruangan yang berantakan seperti ini. Ini adalah direktur dan pegawai nekat. Ya, tidak lama ya direkturnya dipecat. Begitulah ma'asyiral muslimin, seseorang yang membiarkan hatinya kotor ketika menjemput Ramadan. Ini adalah hamba yang nekat dia. Tidak menghargai dan menghormati kesucian dan kemuliaan bulan Ramadan yang datang, hendak menjenguk dan bertamu di dalam hatinya. Nah, bagaimana cara membersihkan hati ma'asyiral muslimin? Cara yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dengan memperbanyak kalimat istighfar. Mengakui semua kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Apapun status sosial kita, apapun jabatan yang kita sandang, dan apapun gelar akademik yang telah mampu kita raih, kita tetaplah hamba yang punya banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Akui itu di hadapan Allah dan ucapkan istighfar atas semua bengkalai-bengkalai dosa yang telah kita lakukan akibat kelemahan-kelemahan kita tersebut. Lalu setelah itu membersihkannya dengan cara tilawatul Quran. Dengan sungguh-sungguh, penuh tadabbur. Jangan tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Akrablah dengan Al-Quran. Karena sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Al-Quran. Bulannya Al-Quran mau datang. Maka akrabkan hati kita dengan Al-Quran. Jangan jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Bukan karena dia gelap, seperti gelapnya kuburan. Bukan karena dia hening dan sepi, sehening dan sesepi kuburan. Bukan. Rumah yang pemiliknya menjadikan huniannya itu seperti kuburan
adalah orang-orang yang enggan membaca Al-Quran di dalamnya. Tidak dilakukan oleh suami, tidak pula oleh istri, apalagi sejumlah anak-anaknya. Tidak ada suara Al-Quran yang pernah terdengar dari dalam rumah itu dibaca oleh penghuninya. Tidak di siang hari, tidak pula di malam hari. Rumah yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, adalah kuburan. Kuburan. Siapa yang menyatakan itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian di dalam rumah kalian surah Al-Baqarah. Wih, surah paling panjang di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Bukan tempelkan salah satu ayat dari surah Al-Baqarah. Bukan disuruh tempel, tapi disuruh baca. Ya, yang ditempel biasa ayat kursi. Atau menghiasi dinding-dinding rumah dengan Al-Quran. Bukan, ma'asyiral muslimin. Oleh sebahagian ulama bahkan itu adalah perkara yang makruh. Ya, hanya berbangga-bangga dengan tulisan, sementara yang menghiasi dinding rumahnya dengan tulisan itu dia tidak tahu apa bacaan. Hanya bangga dengan letter-letternya saja. Sebatas itu, ma'asyiral. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk kita pamer tulisannya dan kita berbangga-bangga dengan keindahan tulisannya. Bukan, ma'asyiral muslimin. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk mensucikan hati kita dan membersihkannya dari keinginan-keinginan syahwat terhadap dosa dan maksiat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kehadiran Rasulullah, apa fungsi kedatangan beliau? Apa tujuan kedatangan beliau? Dalam surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada masyarakat yang ummi buta huruf dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini akan membacakan kepada mereka semua ayat-ayat Allah. Maka lihatlah dahulu Rasulullah mendatangi setiap rumah-rumah, mengetuk pintunya, keluar orangnya, dibacakan ayat yang turun saat itu kepada Rasulullah untuk orang tersebut. Rasulullah mendatangi tempat-tempat perkumpulan mereka. Di sana Rasulullah membacakan untuk mereka ayat-ayat Allah. Ketemu di jalan seseorang, dibacakan ayat Allah. Subhanallah, sibuklah Rasulullah dengan tugas membacakan ayat-ayat Allah kepada setiap orang. Apa fungsi bacaan Al-Quran ini? Fungsinya wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka. Oh, berarti tilawatul Quran fungsi utamanya adalah membersihkan hati. Al-Quran fungsi utamanya membersihkan hati. Maka fungsikanlah Al-Quran itu sebagaimana fungsi yang dikehendaki oleh Allah ketika menurunkannya. Jadi bukan untuk menghiasi ruangan-ruangan dengan keindahan tulisannya. Kalau sebatas itu, ma'asyiral muslimin, kita boleh jadi terjebak pada imtihanul Quran. Ya, hanya sekedar menguji Al-Quran. Menguji apakah orang akan tertarik atau tidak. Lalu ternyata banyak orang tidak tertarik, bahkan tidak menoleh sama sekali. Tulisan-tulisan itu tidak ditoleh, tidak dilihat. Bayangkan tuh, ma'asyiral muslimin,
Berarti gagal dong. Gagal dong ujian ini, menguji apakah manusia tertarik terhadap Al-Quran dengan tulisan yang sangat indah. Ternyata tidak ditoleh, tidak dilihat, tidak dikomentari pula. Subhanallah ma'asyarul muslimin. Dan tinggallah Al-Quran itu hanya sekedar tulisan-tulisan tanpa makna dan tidak dipedulikan. Membaca Al-Quran adalah tujuannya mensucikan hati. Baca Al-Quran. Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Alasannya mengapa surah Al-Baqarah? Karena syaitan itu akan lari terbirit-birit dari dalam rumah yang senantiasa dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Mau mengusir syaitan dari rumah? Baca surah Al-Baqarah. Tapi Ustaz, 280 sekian ayat deh, panjangnya. Ya. Tapi kalau scroll HP sampai 3 jam, tidak panjang itu scrollan HP. Ya. Kadang kita sampai 3 jam, 4 jam. Ya. Kita tidak sadari berlalunya waktu. Dan kita menganggap itu sebentar saja. Tapi untuk Al-Quran, selalu waktu itu terasa lama. Ya, karena memang hati kita belum akrab dengannya. Kita harus akui bahwa hati kita sebenarnya belum akrab dengan Al-Quran. Dan kita belum menjadikan Al-Quran itu sebagai kebutuhan jiwa kita. Ya kita harus akuilah bahwasanya sebenarnya kita ini belum lagi merasa bahwa Al-Quran adalah kebutuhan jiwa kita. Tapi kalau informasi-informasi politik, informasi-informasi ekonomi, atau informasi-informasi harian di semua lembaran-lembaran status media sosial, ya kan? Itu menjadi kebutuhan jiwa kita, kebutuhan akal kita, maka kita merasa penting dan perlu untuk senantiasa membaca dan mengetahuinya. Beda kalau posisinya digantikan oleh Al-Quran. Ya, maka kita pun akan merasa penting dan perlu untuk senantiasa mengetahui informasi-informasi yang terdapat di dalam Al-Quran dan menggali sedalam-dalamnya makna-makna yang terkandung dari setiap informasi itu. Kalau kita merasa itu adalah kebutuhan jiwa kita, itu adalah kebutuhan pikiran kita. Yang sebenarnya, yang hakikatnya memang kebutuhan manusia. Hanya saja dia di dunia ini merasa tidak butuh. Ya. Kapan dia butuh? Kapan dia butuhnya itu? Nanti di surah Al-Mu'minun. Ayat berapa ya? Nanti kita buka nih. Surah Al-Mu'minun ayat 99, 100 sampai seterusnya 100 berapa itu? Ya, ayat 99 ya. Ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sehingga ketika datang kepadanya kematian, ajal menjemputnya, dia mengatakan rabbi rji'un, ya Allah, kembalikan aku segera, hidupkan aku lagi ya Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan satu kesalehan yang dulu selalu aku tinggalkan. Apa yang dulu selalu dia tinggalkan? Baca Al-Quran. Selalu dia tinggalkan baca Al-Quran. Dia menjadi kelompok manusia yang diadukan oleh Rasulullah dalam doanya, dan doa ini diabadikan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Qala wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumin ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasulullah dalam doanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diterlantarkan, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang tidak dipedulikan. Sampai diadukan oleh Rasulullah dalam doanya. Lalu kemudian doa itu diabadikan oleh Allah, ditempatkan dalam surah Al-Furqan
surah pembeda. Namanya Al-Furqan, pembeda. Yang membedakan sifat orang beriman dan sifat orang tidak beriman. Sifat orang beriman terhadap Al-Quran, perhatian, serius, fokus mendengar. Itu sifatnya orang beriman. Orang yang tidak beriman, cuek, menelantarkan Al-Quran. Ditempatkan doa itu di situ. Agar kita berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman di dalam menyikapi Al-Quran. Jangan seperti mereka yang menelantarkan dan mengabaikan Al-Quran. Lalu kita terus dalam surah Al-Mu'minun lagi nih, ya, ayat 100-nya nih. Kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Ditolaklah permintaan itu. Sekali-kali tidak. Ini adalah alasan yang mereka ajukan. Ini cuma alasan saja. Di belakang mereka ada barzakh yang akan menghalangi mereka kembali ke dunia sampai hari berbangkit. Para nabi, ma'asyiral muslimin, sampai Rasulullah yang diberikan kemampuan menembus lapisan-lapisan langit sampai di Sidratul Muntaha, tidak diizinkan untuk menembus barzakh. Apalagi cuma kita. Ya, apalagi cuman kita tidak punya kemampuan untuk menembus barzakh, tidak diizinkan. Lalu kemudian selanjutnya, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Kalau sudah ditiup sangkakala, kiamat terjadi, fala ansaba bainahum, maka tidak ada hubungan nasab lagi di antara mereka. Tidak ada, tidak berlaku hubungan nasab. Wala yatasaalun, mereka juga tidak saling bertanya, bagaimana anakku, bagaimana istriku, bagaimana suamiku, tidak ada. Mereka nafsi-nafsi, tidak peduli dengan siapapun. Lalu selanjutnya, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka meleleh karena terbakar oleh api neraka. Dan di dalamnya mereka dalam keadaan buruk wajahnya dan terkelupas bibirnya, tergulung bibirnya. Ya, dalam tafsirannya itu saking dahsyatnya panas api neraka, tergulung itu bibir atas ke atas, tergulung bibir bawah ke arah bawah, terkupaslah wajahnya, kulit wajahnya. Wal'iyazubillah. Lalu setelahnya Allah berfirman, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazzibun. Bukankah dulu ayat-ayatku sudah dibacakan kepada kalian? Oh, ternyata dia pun tidak mau mendengarkan ayat, jangankan membaca. Mendengarkan ayat Allah aja ketika dibacakan kepadanya dia berpaling. Pergi dia. Subhanallah. Betapa tidak pedulinya dia dengan ayat-ayat Al-Quran semasa hidupnya di dunia. Bahaya ma'asyarul muslimin. Kalau di dunia ini kita tidak pernah peduli dengan Al-Quran dan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Ramadan datang untuk mengingatkan kepada kita agar kita kembali menjalin hubungan yang baik dan akrab dengan Al-Quran. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan lama kita tidak memperdulikan Al-Quran terulang lagi ma'asyiral muslimin hingga masuk ke dalam bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang menjadi petunjuk dan hidayah bagi manusia. Dan menjelaskan petunjuk itu dan membedakan antara yang hak dan yang batil di dalamnya.
Akrabkanlah diri kita semenjak sekarang dengan Al-Quran untuk membersihkan jiwa ini, sehingga ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita masuk dalam kondisi hati yang bersih. Ketika Rasulullah menggembirakan sahabatnya menjelang kedatangan bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan, Ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamah. Akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa sepanjang bulan tersebut. Keberkahan ma'asyiral muslimin menjadi harapan dan impian semua orang lintas agama ini. Itu keberkahan. Orang Yahudi, ngapain dia itu begini-gini di depan tembok? Ngapain dia? Mencari keberkahan. Itu orang Nasrani, gantung-gantung salib itu, bikin besar-besar patung Yesus di mana-mana sampai di atas gunung. Itu kenapa itu? Cari keberkahan itu. Semua manusia ma'asyiral muslimin mencari dan membutuhkan keberkahan untuk diri mereka, untuk hidup mereka, untuk waktu mereka, untuk fikiran-fikiran mereka, untuk semua aktivitas dan apa yang mereka peroleh dan miliki. Mereka menginginkan keberkahan pada semua itu. Tetapi ma'asyiral muslimin, apakah keberkahan itu Allah letakkan pada patung-patung, pada salib, pada gunung-gunung yang sepi, lembah-lembah yang sunyi, hutan-hutan belukar, pohon-pohon angker? Tidak, ma'asyiral muslimin. Allah tidak meletakkan keberkahan itu di sana. Allah meletakkan keberkahan itu pada keimanan, pada ketakwaan, pada kesalehan. Di situ Allah letakkan. Dan pada bulan Ramadan yang merupakan bulan puncak keimanan dan puncak kesalehan, puncaknya amal-amal soleh. Di semua hari-hari yang berlalu, menit-menit yang berlalu di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Maka siapapun yang ingin ngalap berkah sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya, ngalap berkahlah di bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Sesederhana apapun amal soleh dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan, keberkahannya tak berbatas, melampaui usianya. Apalagi kalau sampai ketemu dengan keberkahan Lailatul Qadar. Oh subhanallah, 83 tahun kelipatannya. Dia berzikir Allahu Akbar seperti dia mengucapkannya terus menerus selama 83 tahun. Siapa yang bisa ucapkan itu? 1 jam aja kita sudah mata gulung ini rasanya lidah, ya kan? Subhanallah. Maka jangan lewatkan waktu ini yang sangat mulia, sangat agung, di mana kita akan memperoleh banyak keberkahan berlimpah ruah tanpa batas di dalam bulan Ramadan. Satu syaratnya, satu aja syaratnya, bersihkan hati sejak sekarang. Jangan nekat, jangan berani masuk ke dalam bulan Ramadan membawa hati yang kotor. Keberkahan itu tidak berfungsi untuk hati yang kotor. Dibersihkan dulu. Saya sering juga menganalogikan begini. Air ini nih, air apa nih? Mineral. Ya nanti jadi iklan pula. Air mineral ini ma'asyiral muslimin, kalau dibandingkan dengan air Zam-Zam, yang mana lebih berkah? Zam-Zam tentunya. Air yang paling berkah sedunia, diakui oleh kaum muslimin dan non muslim. Ada peneliti air Jepang, namanya siapa? Haru Emoto, ya kan? Kalau tidak salah ya, cari googling lah namanya, itu peneliti air yang berhasil menemukan bentuk molekul-molekul air, ya, yang indah dan yang buruk, ya kan? Mungkin pernah baca itu. Dia mengatakan bahwa molekul air terbaik, terindah dan paling sempurna, ya, adalah molekul airnya air Zam-Zam. Itulah air yang paling baik di dunia ini. Oke lah ma'asyiral muslimin, kita ambil air Zam-Zam yang langsung
di apa itu, di Ka'bah, ya kan? Jangan yang dijual-jual di luar yang sudah masuk botol-botol begini, yang di depan Ka'bah itu. Atau kita naik di lantai atas itu, Masjidil Haram, ya kan? Ada kan itu, ada keran kan? Keran besar, ada tempat khusus itu, keran besar, tempat mengisi. Itu langsung dari sumur, disedot untuk mengisi. Kita ke tempat situ. Yang dari sumurnya yang di bawah itu tuh, yang disedot naik ke atas, ambil dari situ langsung. Baru bawa pulang ke Indonesia. Hebat toh? Luar biasa nih air ini, masyaallah. Diambil dari dalam Masjidil Haram, yang hampir setiap waktu salat dibacakan Al-Quran untuknya. Kalau yang sudah di toko-toko toh tidak, ya kan? Tapi kalau Anda minum yang dari dalam, ambil yang dari dalam, yang di dalamnya dia tiap hari mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu Haruemoto itu bisa memfoto molekul air dan membedakannya berdasarkan pada apa? Molekul itu perubahannya berdasarkan pada kalimat-kalimat indah atau buruk. Ini nih kalau difoto ini sekarang nih, kita berapa kali baca ayat Al-Quran. Ini kalau kita punya kamera khusus dan memfoto sekarang, Anda taruh di piring sedikit, Anda foto, maka air ini akan mengeluarkan molekul yang sangat indah bentuknya. Mengapa? Dia mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif. Air ini. Maka kalau air ini diminum ini akan membentuk molekul yang baik pada tubuh kita. Ya, tubuh kita merespon. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Kita ambil tuh air, kita bawa ke Indonesia, kita salin ke botol. Tapi botolnya yang kita ambil di comberan, akramakumullah, comberan yang paling jorok, paling busuk, paling hitam. Jangan Anda cuci botol itu. Kasih begini-begini, saya keluarkan itu lumpur-lumpurnya, ya toh? Lalu masukkan air paling berkah, paling baik, paling steril di dunia ini, yaitu air Zam-Zam yang baru saja Anda ambil dari dalam Masjidil Haram. Tuangkan dia ke dalam. Pertanyaannya, air yang Zam-Zam yang sudah masuk di botol kotor itu berkah enggak untuk Anda? Berkah? Sehat? Steril? Tidak. Begitulah bulan Ramadan ketika masuk ke dalam hati yang kotor. Anda bawa hati yang kotor ke dalam bulan Ramadan, gak ngaruh itu bulan Ramadan. Makanya ada yang tidak puasa dalam bulan Ramadan. Gak berpengaruh bulan Ramadan bagi hatinya untuk berpuasa. Makanya ada yang tidak qiyamul lail, tarawihan dalam bulan Ramadan. Dia datang ke masjid, tapi main-main di luar. Cerita-cerita sambil merokok. Subhanallah. Kenapa bulan Ramadan tidak berpengaruh bagi orang ini? Karena dia nekat membawa botol kotor atau hati yang kotor ke dalam bulan Ramadan. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Makana ahadun minna yajra'u 'ala istiqbalil hilal wa fi qalbihi dzarratu hiqdin 'ala akhihil muslim." Tidak ada di antara kami yang nekat dan berani menjemput bulan Ramadan sementara di dalam hatinya masih ada sedikit seberat zarrah rasa dengki, permusuhan dan kebencian kepada saudaranya yang muslim. Nah, nekat dia. Mengapa? Keberkahan Ramadan akan terhalang. Apalagi dengki dan permusuhan, ya. Rasulullah mengatakan, "Iyyakum wal hasad." Hati-hati, jauhilah oleh kalian dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Karena kedengkian sedikit saja itu dapat menghabisi semua pahala kebaikan Anda. Seperti api yang menghanguskan dan membakar kayu. Kalau api sudah bakar kayu, habis itu kayu. Kalau tidak segera dipadamkan, habis, jadi abu dia. Demikian pula hasad. Sedikit aja di dalam hati kita, hangus itu semuanya, kebaikan-kebaikan kita menjadi debu. Auzubillah. Ada seorang wanita, ya kan? Seorang wanita dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna imra'atan qila laha
min kasrati salatiha wa siyamiha. Dicerita orang ini tentang banyaknya salat qiyamul lailnya. Orang cerita ini, qiyamul lailnya banyak sekali. Puasa-puasa sunnahnya di siang hari banyak sekali. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Hanya saja wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Gibah sana sini, fitnah sana sini. Banyak orang tersakiti gara-gara lisannya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan la khaira fiha. Tidak ada sedikit pun kebaikan bagi wanita itu. Bagaimana dengan salatnya? Tidak dianggap baik oleh Rasulullah. Bagaimana puasanya? Tidak dianggap baik oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan hiya finnar. Nanti wanita itu akan masuk ke dalam neraka. Lah, bagaimana dengan qiyamul lailnya? Bagaimana dengan puasa-puasanya? Qiyamul lail dan puasanya tidak berfungsi. Fungsinya kan dua. Ibadah-ibadah itu fungsinya dua. Membersihkan hati dan memudahkan langkah kaki sampai di surga. Ya kan? Tapi dia bersih hati dulu, ya kan? Tapi kalau fungsi pertama nggak dapat, bagaimana mungkin langkahnya bisa mudah masuk ke dalam surga? Kalau fungsi pertama dari ibadah itu tidak terpenuhi. Rasulullah mengatakan tentang puasa, kam min shaimin la yajidu min siyamihi illa al-ju'a wal atash. Betapa banyak nanti orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin la yajidu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak nanti orang yang qiyamul lail, dia tidak mendapatkan dari qiyamul lailnya kecuali hanya begadang. Itu aja yang dia peroleh. Ya. Allah tidak membutuhkan puasa kita kalau kita ini tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan nista dan rendah. Maka Allah tidak ambil itu puasa. Allah campakkan ke muka orang yang berpuasa itu. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Jadi intinya ma'asyarul muslimin, marilah yang menjelang 3 hari ya ke depan bulan Ramadan ini, kita berusaha membersihkan hati kita. Mari kita sama-sama memperbanyak istighfar, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kalau bisa, kalau hafal itu doa punggawanya istighfar, Sayyidul istighfar, ya kan? Ucapkan itu, Sayyidul istighfar, ulang-ulang itu pagi minimal ya, pagi sekali, sore sekali. Sayyidul istighfar, ucapkan itu terus menerus. Lalu kemudian akrabkan jiwa kita dengan Al-Quran, akrabkan mata kita dengan Al-Quran, akrabkan tangan kita dengan menggenggam Al-Quran, akrabkan kaki kita berjalan mengarah kepada Al-Quran. Karena anggota badan ini adalah jalan masuk menuju hati. Anggota badan kita ini jalan menuju hati. Kalau hatinya dibersihkan, jalannya tidak, susah. Ya, kemarin akramakumullah, ini sekedar contoh ya. Di sebuah lembaga pendidikan. Ya, kita mau masuk mengajar. Di tangga pertama ada kotoran di situ. Ya, kotoran binatang berceceran. Apa yang terjadi? Lantai 1, 2, 3 ruang-ruang kelas aromanya auzubillah. Tak ada yang tahan. Mengapa? Kenapa kira-kira? Dari mana ini? Sampai masuk ke semua ruang kelas. Gara-gara para pengajar yang melewati tangga pertama, tangga kedua, 3 tidak menyadari bahwa di situ ada kotoran nempel di sepatu. Masing-masing guru masuk ke dalam masing-masing semua kelas. Auzubillah. Padahal kotorannya bukan ada di dalam kelas, ada di tangga pertama. Ngefek sampai ke kelas. Begitulah kalau lorong hati kotor. Hatinya bersih, tapi matanya kotor. Kira-kira gimana? Ngefek langsung masuk ke dalam hati. Hatinya bersih, tangannya kotor. Ya, pegawai-pegawai yang suka tanda tangan fiktif itu, bahaya nih. Tanda tangan kotor ini. Ya. Ya. Itu ngefek langsung ke hati. Ya.
Langkah-langkah kaki menuju tempat-tempat yang kotor, itu ngefek langsung ke dalam hati. Dan efeknya sampai di bulan Ramadan. Tiba-tiba dia jadi malas, berat untuk mengangkat tangan lebih lama. 2015, ma'asyiral muslimin, kami mendapatkan umrah anugerah. Sama beliau. Sama Kidi, 2015. Dengan Ustadz Ikhwan, Ustadz Taufan. Iya, dengan beliau kami umrah waktu itu. Ya, kita itikaf. Ya, di gedung perluasan. Ya, alhamdulillah. Saya bersama dengan Ustadz Syebani, dengan siapa itu yang suka jualan basang? Anas, ya, Anas. Ada juga Pak Kurni. Ya. Itu kan kalau habis asar, ya kan, kita duduk, ya, kadang buat halakah, ya kan. Saya lihat setiap ba'da asar ada orang tua berdiri, dia kutrahnya ini dia kasih maju begini, sehingga dari samping tidak terlihat wajahnya, kecuali dari depan sedikit. Ya, ba'da asar dia sudah berdiri. Saya bilang sama Ustaz Syebani, Anas, antum lihat itu orang tua itu di sana itu, setiap ba'da asar dia sudah berdiri, angkat tangan, dan dia tidak duduk turunkan tangannya kecuali azan maghrib. Ada yang sanggup begitu? Orang tua, kita tes. Kan kalau di Masjidil Haram banyak yang berdiri berdoa kan? Kadang kita lihat banyak orang berdiri berdoa begini. Kalau di bulan Ramadan, ya. Mengapa mereka melakukan itu? Ingin mendapatkan keutamaan sabda Rasulullah, lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang-orang yang berpuasa menjelang berbukanya ada doa-doa yang tidak mungkin ditolak. Mustajab sekali doa itu. Menjelang berbuka. Menjelang berbuka itu mulai daripada asar, ya kan? Itu sudah jelang buka. Ada orang-orang tertentu, ma'asyiral muslimin, yang dikaruniai kebersihan hati yang luar biasa. Dia mampu memanfaatkan jelang-jelang itu seluruhnya dalam untaian doa munajat yang sangat khusyuk setiap hari. Ini menggunakan 10 hari terakhir di tempat terbaik Masjidil Haram. Kita pernah coba-coba, masyaallah, ya Allah, tidak sanggup kita sampai azan. Benar-benar tidak sanggup. Ya. Kita mau ulangi lagi, subhanallah, ada saja penghalang-penghalangnya. Ya biasa juga kita kan, ya ngobrol, kadang ngobrol bercengkrama, kadang juga baring-baring, ketiduran, ya kan. Selalu banyak penghalang-penghalang. Kalau dia seolah-olah tidak ada penghalang untuk terus melakukannya secara rutin. Cuman 10 hari. Ya, cuman 10 hari. Memanfaatkan waktu yang paling berberkah untuk mendapatkan keberkahan yang tak terbatas, yang memang Allah curahkan sepanjang bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir. Dan lebih khusus lagi di tempat yang paling mulia, yaitu Masjidil Haram. Ya, maka siapapun nanti, ya, jamaah, ya, masjid ini yang dikaruniakan umrah nanti, ya, Pak Prof Amran ini lagi umrah, ya. Ya. Sudah pulang. Alhamdulillah. Nah, siapa saja nanti, apalagi umrah Ramadan, ya. Ya, seandainya kita ini dikaruniakan lagi dana, ya, atau anugerah gratis. Ya. Kita juga akan siap untuk umrah, ya, dan kita ingin saling memotivasi di sana. Manfaatkan ini tempat baik-baik. Manfaatkan ini waktu baik-baik. Manfaatkan ini bulan baik-baik, ya. Sebentar aja berlalunya, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sesuci-sucinya dan setulus-tulusnya, agar keberkahan itu kita peroleh semaksimal-maksimalnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ya, pesan terakhir, ya, menutup perjumpaan kita, karena pentingnya hati ini untuk dibersihkan, ma'asyiral muslimin, maka kalau dia sudah bersih, jangan dekatkan ia pada paparan-paparan noda-noda yang bisa kembali mengotorinya. Dijaga.
Itu kalau kita sudah laundry itu pakaian atau tukang laundry, sudah dia setrika, dia semprot harum-harum, dia apa itu? Dibungkus ya? Oh, dibungkus plastik, ma'asyiral muslimin. Dibungkus. Lah, kenapa dibungkus plastik? Supaya tidak ada paparan debu. Padahal dimasukkan jadi lemari. Ya, itu jas. Itu jas, kalau dia jas yang mantap bagus, ya kan? Itu ditaruh di mana? Ada sarungnya, ya kan? Dikasih masuk di dalam sarung itu jas itu. Setelah dikasih masuk dalam sarung, bungkusannya masukkan lagi dalam lemari kaca. Subhanallah, mengapa diperlakukan istimewa? Ya karena dia baju istimewa. Jangan sampai ada sesuatu yang menodainya. Begitulah hati kita. Hati kita ini adalah anggota tubuh yang paling istimewa. Kalau dia sudah kita bersihkan, jangan lagi nekat paparkan ia dengan noda-noda yang bisa mengotorinya. Bungkus dia, ma'asyiral muslimin, bungkus dia, rapikan dia, supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan, kita buka, baru kita pakai. Nyaman itu, ma'asyiral muslimin. Insyaallah kalau begitu kita memerlukan hati saat ini, insyaallah. Kalau ada di sini nanti ini program tarawih 1 juz, adakah? Oh, belum ada ya. Mudah-mudahan ada, ya kan? Mudah-mudahan, kapan lagi? Sudah tua mikir ini. Masa kita tidak pernah menjadi inisiator untuk sebuah amalan yang paling istimewa cuma di bulan Ramadan. Di bulan yang lain tidak ada mito. Rasulullah mengatakan, ini bagi orang-orang tua kita yang menjadi punggawa di masjid ini. Anda punya keutamaan nanti insyaallah. Benar. Ya. Rasulullah mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajruhu. Siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, memotivasi pada suatu kebaikan, hingga kebaikan itu terlaksana, falahu ajruhu. Dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila lima ba'dahu. Dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya. Meskipun dia telah lama berkalang tanah menjadi tulang belulang di alam kubur, dia tetap mendapatkan pahala. Mengapa? Dulu dia pernah memotivasi, ya, sehingga suatu kebaikan itu terlaksana. Maka dia terus mendapatkannya. Ya, karena ini belum ada programnya, ma'asyiral muslimin, belum ada nih. Siapa kira-kira orang tua di sini yang akan mendapatkan pahala itu? Dan suatu hari nanti ketika dia telah tiada, mungkin tahun depan dia sudah tidak ada barangkali, ya. Kita tidak menunjuk orang tua tertentu di sini kan? Ya, boleh jadi kan? Ada enggak orang tua tahun lalu sudah tidak ada sekarang? Ada? Ada ya? Yang jamaah di sini? Ada. Kalau jamaah saya itu, yang orang tua jamaah saya sudah yang rutin ya, jamaah pengajian ya di Goa, di satu masjid itu Al-Hafid, itu sudah 3. Dulu rajin, kan ada pengajian rutin malam Jumat di sana, rajin. Saya tahu posisinya. Kalau sudah malam Jumat dengan bukunya, dia sudah berada di pojok kiri mencatat. Ya, beliau sudah tidak ada. Subhanallah. Tetapi 3 orang tua ini, mereka adalah inisiator utama pengajian. Sampai sekarang pengajiannya masih jalan. Berarti mereka tetap mendapatkan pahala itu. Sepanjang pengajian itu tetap ada, ilmu tetap dibagikan, dia tetap dapat. Ya, sudah setahun lewat, dapat terus dia, ma'asyiral muslimin. Ya, maka demikian pula kalau kita menjadi inisiator terjadinya qiyamul lail tarawih 1 juz 1 malam di masjid ini. Kalau hati kita bersih, jamaah itu akan datang. Kalau hati kita bersih, ma'asyiral, jamaah akan datang. Itu masjidnya setiba, tetap ada jamaahnya padahal 1 juz, ya kan? Itu masjidnya Wahidatul Ummah, tetap ada jamaahnya padahal 1 juz. Meskipun pernah ada di masjid Wahidatul Ummah dulu, ya kan? Tarawih nih, kan lantai 2 kan? Tarawih. Tiba-tiba ada orang singgah, motor, naik, lalu ikut sholat.
panjang bacaannya. Malam itu bertepatan dengan surah sujud tilawah. Ya, Ustaz Hasbin sujud tilawah. Semuanya sujud. Habis sujud bangkit lagi dan melanjutkan bacaan. Teriak dia, "Wih, salat apa ini? Sudah panjang." Menggerutu dia. "Panjangna salatna." Baca 2 kali ayat panjang lagi. Lari dia turun ke bawah. Ya. Insyaallah ma'asyiral muslimin, ya kan? Ya, kalau hati kita bersih, kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan mengeluh, ya. Kalau di bulan Ramadan ya, sepanjang apapun salat itu kan waktu nami toh. Aslinya waktu nami, kita berpanjang-panjang di dalam melaksanakan salat dan membaca Al-Qur'an. Ini momennya cuma 30 hari ji atau 29 hari ji. Waktu nami. Ngapain kita marah-marah, ya kan? Ya, kalau memang kita bersih hatinya. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga hal ini memotivasi kita semuanya. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.